Seorang pelaut berpengalaman, yang juga seorang navigator terampil, memberikan analisis tajam terkait perjalanan etnis Rohingya yang tiba di Aceh. Dengan keahliannya, ia menyatakan bahwa kemungkinan besar ada oknum yang terlibat dalam perjalanan mereka. Penggunaan kapal kayu yang sederhana seharusnya tidak memungkinkan mereka mencapai Indonesia dengan semua perbekalan yang dibawa. Sebelumnya, aparat kepolisian juga menemukan kejanggalan serupa saat menyelidiki kapal kayu Rohingya. Logistik segar yang ditemukan di kapal tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa mereka menerima dukungan logistik dari daratan, bahkan setelah nahkoda kabur dan meninggalkan kapal. Misteri di balik perjalanan ini semakin kompleks, menciptakan teka-teki yang membingungkan otoritas setempat. Rohingya itu nggak mungkin bisa berlayar sampai ke Indonesia, kecuali dibawa oleh orang lain. Ini dia penjelasannya. Satu, desain kapal. Kapal ini tidak didesain untuk nyeberangi samudera untuk alur-alur jauh. Karena secara logika berpikir bernavigasi, sedangkan kapal gua yang nyeberangin laut Andaman sana, dan India sampai ke Indonesia, itu mesti terombang-ambing. Apalagi kapal kayu. Ombak setengah meter aja mungkin udah kebalik kali kapal itu. Yang kedua adalah rute kapal. Rute kapal mereka itu dari Myanmar sampai ke Indonesia. Itu adalah open sea, Samudra Hindia. Itu berasa loh cuy, itu alurnya lumayan keras loh di situ. Kecuali kalian dari Kalimantan sampai ke Pulau Jawa, itu beda cerita. Itu pun kalau bisa selamat dengan kapal yang seperti itu. Yang ketiga adalah bahan bakar kapal. Ini gue jelasin ya, bahan bakar kapal itu nggak sedikit cuy. Apalagi perjalanan jauh seperti itu, berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan, seberapa kuat kapal itu menanggung beratnya, bukan berapa jumlahnya ya, tapi berat dari si bahan bakar itu sangat diperhitungkan dalam hitungan navigasi. Dengan kapal ukuran segitu, berapa ton bahan bakar bisa sanggup dimuat, belum lagi muatannya manusia, belum lagi makanannya. Yang keempat adalah bahan makanan. Ini yang banyak perdebatan, karena ketika sampai di Indonesia bahan makannya masih banyak, terus buah-buahannya masih segar katanya, sayur-sayurannya masih bagus. Secara logika, kalau perjalanan dari Myanmar sampai ke Indonesia, misalnya oke, kita let's say seminggu atau 2 minggu lah misalnya, itu tuh bahan makanan udah pasti basi nggak sih? Karena nggak mungkin ada freezer di sana, nggak mungkin ada kulkas. Terus juga berapa banyak konsumsi yang harus kalian makan gitu loh untuk sampai ke Indonesia, karena jumlahnya itu bukan 10-20 orang, ya ratusan cuy. Jadi secara logika navigasi itu nggak mungkin cuy bisa berlayar dengan kapal desain seperti itu, muatan penumpang sebanyak itu bisa sampai ke Indonesia, apalagi melewati Samudra Hindia itu, waduh lumayan.